Di kehidupan masa laluku, aku memperlakukanmu seperti saudara, tetapi kau mengkhianatiku. Di kehidupan ini, aku tidak akan membiarkanmu lolos. Itu dia. Keluar, 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 keluar. Hanya ada kotoran di batu ini. Sepertinya kau sedang tidak beruntung hari ini. Lagi. Jangan menghalangiku. Pindah, pindah, pindah. Pindah. Ini dia. Tuan Huo yang ini. Lagi. Kau tidak punya cukup uang. Mau mencoba lagi? Sialan. Pisau membawa kehidupan, pisau membawa kematian. Berjudi batu tergantung pada keberuntungan. Itu takdir. Kurasa, kau tidak memiliki keberuntungan semacam itu. Kau siapa anak kecil? Bilang aku tidak punya keberuntungan. Kalau kau punya nyali coba buka satu. Baiklah, aku akan. Itu kau. Aku tidak punya uang. Tapi aku bisa bertaruh. Resep keripik kentangku. Resep keripik kentang. Apa kau sudah gila? Benar-benar gila. Apa kau tahu aturan di sini? Aku terima. Jika kau berani bertaruh, aku berani memotong. Nak pikirkan baik-baik. Jika tidak ada giok yang keluar, resep keripik kentang menjadi milikku. Apel. Apa aku tidak salah dengar? Resep luar biasa macam apa ini? Kurasa kalian berdua sudah gila. Menang atau kalah. Kita hanya akan tahu setelah dibuka. Anak kecil. Kau belah batu sialan ini untukku. Aku akan menggunakan nama belakangmu. Anak kecil, kau kalah. Tidak bisa membuka permata apapun. Berhenti pamer. Kau pikir berjudi batu adalah untuk sembarang orang. Sembarang orang bisa bermain. Kau bicara tentang siapa? Tuan muda Fen, aku tidak bicara tentangmu. Aku bicara tentang sampah bodoh ini. Bukankah kau begitu sombong tadi? Tuan Huo mengambil resepmu. Tapi aku tidak akan melepaskanmu. Tunggu. Trik apa yang coba kau lakukan sekarang? Tuan Huo, bisakah kau membiarkanku memotongnya sekali lagi? Apa kau tidak percaya pada teknik memotongku? Jadi kenapa, kalau kau membelahnya lagi, aku tidak percaya. Kau menyentuh batu ini, akan mengubahnya menjadi giok. Jika kau bisa mengubah batu ini menjadi giok hari ini. Saya Zhu Xiaofen. Akan memotong lenganku sendiri. Apa kau menyerah sekarang? Giok tinta. Ini adalah giok dengan tingkat kemurnian yang sangat tinggi. Bagaimana mungkin? Itu jelas batu buangan. Bagaimana bisa berubah menjadi giok? Apa kau yakin? Ini belum berakhir. Mungkinkah ada sesuatu yang lain di separuh lainnya? Aku benci. Anggap dirimu beruntun. Aku tidak percaya batu ini dapat menghasilkan lebih banyak giok. Bagaimana jika aku melakukannya? Hidupku adalah milikmu. Kau mengatakannya. Aku sudah mengatakannya. Aku tidak percaya satu batu dapat menghasilkan 2 potong giok.
Aku sudah berada di bisnis ini selama 40 tahun, dan aku belum pernah melihat jadi es dengan tingkat kemunian setinggi ini. Apel, itu luar biasa. Satu batu benar-benar menghasilkan 2 potong giok. Itu jelas pernyataan yang berani. Mereka tidak tahu. Bertahun-tahun kemudian kedua batu giok ini menjadi milikku. Saudara Xiao, lihatlah ini. Ini milik tuan tua itu, Huo Xianshan, dipotong dari satu batu mentah, 2 potong berkualitas tinggi. Lihat baik-baik. Aku sudah memotong gioknya. Saatnya kau memenuhi janjimu. Aku tidak ingin hidupmu. Aku ingin tangan ini. Saudara, aku salah. Aku salah, saudara. Kumohon, beri aku kesempatan, baiklah. Biarkan aku pergi. Di mana kesombonganmu dari tadi? Tidak, ini aku yang buta. Aku salah. Baiklah, kakak. Jika aku tidak punya tangan, aku tidak akan berguna. Kumohon, maafkan aku kali ini saja. Baru saja. Kau juga tidak mengampuniku. Berhenti. Qin Xiao bahkan memukul anjing tergantung pada pemiliknya. Saudara Tian, Saudara Tian, Huang Haotian. Saudara Tian, Saudara Tian, kau datang tepat waktu. Anak ini mencuri batuku, memotong gioknya, dan kemudian mempermalukanku. Kau harus membelaku. Su Shaofeng, kenapa aku tidak pernah menyadarinya sebelumnya? Kau begitu licik. Saudara Tian, dia mencuri batuku. Jika dia tidak datang, giok ini akan menjadi milikku. Saudara Tian, Saudara Tian, itu giok kita. Ini adalah giok yang baru saja dipotong. Ya, benar, itu dia. Karena itu milikmu. Mengapa membuang-buang napas dengan mantan narapidana? Ambil ini. Apa maksudmu? Apa maksudku? Giok ini milik adikku. Adik-adikku diganggu seperti ini. Sebagai kakak laki-lakinya, aku tentu saja harus membelanya. Letakkan itu. Permata ini akulah yang membukanya. Apa kau punya bukti? Mereka semua melihatnya. Kau melihat apa? Tidak. Tidak melihat apa-apa. Kau. Qin Xiao, apa yang membuatmu berpikir kau bisa melawanku? Ayo pergi. Apa yang kau tertawakan? Aku menertawakan kalian. Hanya mendapatkan 2 potong giok palsu. Namun memperlakukannya seperti harta karun. Hari ini adalah konvensi perjudian batu. Giok terbaik bahkan belum muncul. Apa kau tidak tergoda? 2 potongan ini langka, tapi terlalu kecil. Jika aku bisa memotong yang lebih besar. Apa kau berani berjudi denganku? Berjudi? Bagaimana? Kedua potongan giok ini benar-benar langka. Siapapun yang memotong giok dengan kualitas tertinggi, orang itu akan menang. Qin Xiao, kau sangat naif. Naif, seluruh Jinghai adalah milik perkumpulan triad kami. Hanya beberapa batu rusak. Aku akan mengambilnya, siapa yang berani menghentikanku. Berhenti. Aku Huo Xianshan telah berbisnis selama 40 tahun. Kau bocah kecil. Beraninya kau The bertindak film begitu was lancang di depanku. translated and narrated Kau by tidak mau minum Amelia. hormat, kau harus menerima hukuman. Huang Haotian. Aturan perkumpulan triad. 1. Jangan menyakiti orang tua dan anak-anak. 2. Jangan menyakiti wanita. Kau berani melanggar aturan. Kau tidak pantas menyebut aturan padaku. Di seluruh Jinghai, aku Huang Haotian adalah aturannya. Tangkap dia. Ya. Sialan, dia berani melawan. Tangkap dia. Bunuh dia. Anggota triad, berani membuat masalah di sini. Apa kau benar-benar berpikir keluarga Huo adalah vegetarian? Kakek, apa kau baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Terima kasih kepada pemuda ini. Aku tidak menyangka akan ada wanita secantik ini di kota ini. Jaga mulutmu. Gadis kecil. Jinghai adalah
wilayah perkumpulan triad kami. Jika kau mengikutiku, aku jamin paruh kedua hidupmu akan dipenuhi dengan kekayaan dan kemakmuran. Kekayaan dan kemakmuran. Aku khawatir. Kau tidak akan bisa menikmatinya. Pistol palsu membuatmu takut seperti ini. Dengan nyalimu itu, kau berani membuat masalah di keluarga Huo. Jiaming, jangan bodoh, letakkan itu. Jika aku jadi kau, aku akan mencari lubang untuk merangkak masuk, supaya tidak mempermalukan diri sendiri. Kau, Huang Haotian, kau telah menyebabkan masalah dan kehilangan muka. Waktunya untuk menghilang. kau ingin aku pergi? Aku tidak akan. Konvensi judi batu ya? Aku menyukainya. Gadis kecil, apa kau berani berjudi denganku? Jika kau kalah, kau akan pulang bersamaku dan menjadi selirku. Jangan memaksakan terlalu jauh. Qin Xiao, kenapa kau begitu cemas? Jangan bilang kau sudah jatuh cinta padanya. Jianing, aku berutang padamu di masa lalu. Mulai sekarang, aku tidak akan membiarkanmu menderita keluhan apapun. Apa gunanya berdebat dengan seorang wanita? Jika kau punya nyali, berjudi denganku. Berjudi denganmu? Aku berjudi dengan apa? Hidup kita. Mempertaruhkan nyawa kita. Kau mantan narapidana bau. Berapa harga nyawamu? Jika kau mengalahkannya, aku akan memberikan toko ini padamu. Kakek, Tuan Huo, Maksudmu, jika aku menang melawannya, toko ini akan menjadi milikku. Nah, aku percaya padamu. Berjudi dengannya. baiklah. Aku akan berjudi denganmu. Saudara Tian, para ahli sudah melihatnya. Mereka bilang potongan giok mentah ketiga di sebelah kanan dijamin akan menghasilkan sesuatu. Qin Xiao, kau masih bisa mengaku kalah sekarang. Asalkan kau berlutut dan meminta maaf padaku, dan kemudian merangkak. Di antara kedua kakiku, aku akan mengampuni nyawamu. Apakah kau begitu yakin akan menang? Dengan ini di sini, kau tidak bisa membalikan keadaan. Lalu, jika kau kalah, kau merangkak di antara kedua kakiku juga. Beraninya kau berbicara seperti itu kepada kakakku, dasar mantan narapidana bau. Jika aku kalah, aku akan membebaskan 100.000 milikmu. Akan kutunjukkan sekarang juga. Lupakan pikiran itu. Buka itu. Itu jadi. Tidak ada retakan. Tingkat atas. Apa kau dengar itu? Giok kualitas terbaik. Aku yang menemukannya. kenapa terburu-buru? Dia belum memilih. Jadi kenapa kalau dia punya? Jika tidak seberharga Gyokku, dia tetap kalah. Tahu dia akan kalah. Dia memilih, tetapi tidak menunjukkan pada siapapun. Aku akan membukanya sendiri. Ada hijau. Jadi kenapa kalau ada hijaunya? Jika tidak seberharga Gyokku, dia tetap kalah. Mungkinkah ini? Qin Xiao, apa kau pecundang yang buruk? Kau bahkan mengulur waktu sampai gelap. Kau sengaja menunda. Kakek, apa yang sedang dia lakukan? Anak ini menggunakan teknik khusus. Teknik ini memungkinkannya untuk melihat kualitas batu giok di dalam batu. Tapi itu sangat menuntut pada giok. Jika kualitas gioknya buruk, itu tidak dapat diungkapkan. Itu sudah rusak. Lalu, kenapa dia masih? Jangan khawatir. Anak ini memiliki kepercayaan diri yang cukup untuk berani melakukan ini. Aku benci. Teknik khusus apa? Dia baru saja masuk penjara. Bukannya dia disepuh sekarang kan? Aku ingin melihat trik apa yang dimainkan orang tua ini. Singkirkan itu. Giok ini aku membukanya sendiri. Aku bertanya-tanya apa itu. Sangat mengesankan. Ya Tuhan. Apa yang sedang kulihat? Kakek, Ini adalah Imperial Grain. Sejak aku mulai di bisnis ini, aku hanya melihat dari buku. Hari ini,
Aku benar-benar melihat hal yang nyata. Hijau Imperial. Itu adalah batu giok yang senilai sebuah kota. Huang Haotian. Apakah kau mengaku kalah? Apapun yang kau katakan itulah adanya. Aku masih mengatakan itu hanya sebuah batu pecat. Kau bisa pergi ke toko barang antik manapun untuk menilainya. Jika itu palsu, itu akan terlihat jelas dalam sekejap. Baiklah. Jika aku bilang itu palsu maka itu palsu. Kau menarik kembali perkataanmu. Jadi kenapa? Di dunia ini, hanya yang kuat, yang memiliki keputusan akhir. Kembalikan giok itu padaku. Atas dasar apa? Begitu banyak orang yang menonton Triad Society. Bahkan jika Triad Society arogan, apakah mereka masih ingin merampok secara terbuka? Akan kulihat siapa yang berani berbicara. Pergi dari sini kalian semua. Huang Haotian. Aku tahu, kau mengincar giok ini. Jika kau menginginkannya, kau bisa memilikinya. Namun, aku punya syarat. Kau berani bernegosiasi denganku. Saat aku memotong batu itu, aku merusaknya. Giok ini. Kecuali aku. Siapapun yang mengukirnya akan menghancurkannya. Jika kau tidak setuju, maka bawa pecahan-pecahan ini bersamamu. Qin Xiao, jangan lupa. Kau masih berutang 100.000 padaku. Giok ini bernilai lebih dari 100.000. Juga, jangan lupakan kesepakatan kita. Apa syaratmu? 100.000 itu dianggap lunas. Bawa anak buahmu dan tinggalkan toko ini. Jangan pernah mengganggu keluarga Hu lagi. Dengan giok ini, apa yang tidak bisa kudapatkan? Baiklah. Anggap saja kalian beruntung hari ini. Ayo pergi. Tunggu. Mana surat utangnya? Hari-hari panjang dan bulan-bulan yang luas. Itu adalah giok Imperial. Giok itu palsu. Saat aku memotong batu itu, aku menyembunyikan sebotol cairan hijau di telapak tanganku. Bagaimana dengan batu itu? Itu hanya jadit biasa. Imperial Jade diwarnai olehku menggunakan cairan itu. Alasan aku memotong batu itu perlahan adalah untuk menunggu cairan itu mengering. Apa kau tidak takut ketahuan? Tidak peduli seberapa arogan Huang Haotian, dia hanya orang kedua di Triad Society. Dia mendapatkan sesuatu sebaik ini. Dia pasti akan menyembunyikannya untuk menjauhkannya dari bos. Saudara hai, brilian saudara hai. Ayah, ibu, Berhenti memukulinya. Selalu bermain-main. ayah, Berhenti memukulinya. ayah, aku sudah berubah. Aku sudah membayar kembali 100.000 itu. Kau berbohong padaku lagi. Keluarga kita, bahkan jika kita tidak makan atau minum, kita tidak akan pernah bisa menabung sebanyak itu seumur hidup. Hanya dalam beberapa hari, kau membayarnya kembali. Apa kau pikir aku seorang pria tua? Masih sebodoh dulu. Ayah, aku mengatakan yang sebenarnya. Dan, aku sekarang bekerja dengan Tuan Huo, melakukan bisnis. Dia orangnya, ketua kamar dagang Tuan Hu. Ya, itu dia. Kau percaya padanya? Apakah orang seperti dia akan menghormati seorang narapidana sepertimu? Kau penuh kebohongan. Kau tidak ada harapan. Ayah, mengapa kau tidak bisa percaya padaku sekali saja? Hanya karena aku pernah masuk penjara sekali. Apakah kau harus terus mengungkitnya selamanya? Orang tua, Ayah, orang tua. ayah, Nah, ayahmu terkena serangan jantung. Dia perlu dirawat di rumah sakit. Kita tidak punya uang. panggil ambulans. Aku akan pergi mencari uang. Meminjam uang. Lihat, sudah kubilang. Dia hanya seorang narapidana. Dia sama sekali tidak pantas dipercaya. Warna aslinya mulai terlihat. Tuan Huo, uang yang kupinjam akan kubayar kembali. Pemerintah akan melelang beberapa lahan. Dan mereka sedang bersiap untuk mengembangkan proyek baru. Benarkah itu? Mohon pencerahannya Tuan Qin. Proyek pembangunan pemerintah. Semuanya rahasia. Kita tidak mungkin tahu. Selain itu, begitu beritanya dirilis, properti-properti itu bukan lagi sesuatu yang bisa kita beli begitu saja jika kita mau. Jiaming, jangan kasar pada Tuan Qin. Aku, Tentu saja kau tidak akan tahu. Tetapi, karena telah hidup di kehidupan lain, aku mengingatnya dengan sangat jelas. Bagaimana jika aku katakan? Aku tahu lokasi zona pengembangan baru itu. Benarkah itu? Tentu saja. bagaimana mungkin? Aku bersumpah demi hidupku. Berapa harga hidupmu? Tuan Qin, saya secara resmi mengundang Anda untuk menjadi keluarga Hu kami.
konsultan proyek. Kakek, apa kau gila? Jamin. Dia baru saja menyelamatkan toko barang antik kita. Jika bukan karena dia, kau pasti sudah jatuh ke dalam tangan Ruan Hao Tian. Jangan khawatir. Biaya pengobatan ayahmu, aku bersedia membayarnya untukmu. Jika kau benar-benar bisa membantuku mendapatkan tanah itu di zona pengembangan, aku bersedia memberikan 20% dari keuntungan. Karena Tuan Huo telah dengan tulus mengundangku, maka aku menerima. Jangan khawatir. Tanah di zona pengembangan itu, aku pasti akan membelinya untukmu. Selamat pagi semuanya. Saatnya untuk acara tahunan, Lelang Jinghai. Selanjutnya, silakan lihat halaman pertama katalog lelang. Ini Gunung Longan. Kudengar itu akan segera menjadi zona pengembangan ekonomi utama. Ini adalah lahan real estate yang sangat bagus. Ya, Gunung Longan ini, dengan lingkungan ekologisnya yang sangat baik, dan mendekat ke jalan tol Jinghai. Jika tempat ini dikembangkan menjadi objek wisata, bukankah itu akan menghasilkan banyak uang? Siapapun yang berhasil membeli tanah ini akan bermandikan uang. Tepat sekali, tepat sekali. Saudara Tian, Saudara Hai berkata, tanah ini, kita benar-benar harus mengamankannya. Jangan khawatir. Aku bertekad untuk menang. Qin Xiao, kita harus mendapatkan tanah ini. 5 juta. 5.500.000. 6 juta. 7.500.000. 8 juta. 8.500.000. 9 juta. 9.500.000. 10 juta. 10 juta. Tanah ini akan diambil oleh Triad Society. 10 juta sangat tinggi. Mari kita lihat siapa lagi yang berani bersaing. Tuan Huang, ini melanggar aturan. Aturan. Akulah aturannya. Apa yang diinginkan Triad Society? Mari kita lihat siapa yang berani merebut. 12 juta. Dasar narapidana, apakah kau bosan hidup? Ini adalah lelang, penawar tertinggi yang menang. Kau pikir ini pasar sayur? 15 juta. 18 juta. 20 juta. 20 juta. 20 juta. Apa kau tahu? Kenapa bos kami tidak datang hari ini? Apa ayahmu kebetulan bepergian di jalan tol Shanghai hari ini? Jika sesuatu terjadi padanya, Jangan sakiti ayahku. itu tergantung pada penampilanmu. Kalian gangster. Yang kalian tahu hanyalah trik kotor dan hina. Kau mantan narapidana bau. Kau pikir kau pantas? Ada tawaran yang lebih tinggi. 20 juta sekali. 20 juta 2 kali. 20 juta ketiga kalinya. Selamat kepada Triad Society karena berhasil memenangkan hak pengembangan tanah Gunung Longan. Saudara Tian, tanah ini milik kita. Selamat kepada Triad Society. Saat kalian berpesta daging, biarkan kami mendapatkan supnya juga. Baiklah. Tetapi tidak semua orang dapat bekerja sama dengan Triad Society. Contohnya, kedua pria ini. Tuan Huang benar. Beberapa orang memang tidak dilahirkan dengan takdir untuk menjadi kaya. Benar sekali, siapapun yang berani menentang Triad Society kita, Bahkan keluarga Hu yang kaya akan berakhir hancur. Benar kan? Bajingan-bajingan sombong ini. Salahkan keluarga Hu kalian sendiri karena mempekerjakan mantan narapidana sebagai konsultan investasi sialan. Otak orang ini pasti sudah membusuk di penjara. Mencoba bersaing dengan Triad Society untuk harta Gunung Longan. Jika Gunung Longan diberikan kepadamu, apakah kau bahkan akan hidup untuk menikmati kekayaan itu? Lihat penampilannya yang menyedihkan itu. Bahkan jika dia memeluk paha keluarga Huo, dia tidak akan menjadi kaya. Aku beritahu kalian, keluarga Huo sudah cukup kaya. Mereka malah menemukan seorang pecundang yang pernah dipenjara untuk menjadi konsultan investasi proyek. Kalian semua diam. Keluarga Huo kami tidak membutuhkan kalian ikan kecil untuk menindas kami. Apa bisnis kami yang sah? Tidak bisa mengalahkan geng. Jianing, jangan putus asa. Kita masih punya kesempatan. Siapa yang bersumpah?
akan membantu keluarga Hu kita mendapatkan Raja Tanah. Dan sekarang, Tidak bisakah kau percaya padaku sekali saja? percaya atau tidak? Tergantung pada hasilnya. Semuanya, harap tenang. Selanjutnya saya akan memperkenalkan lot kedua. Silakan lihat halaman 2 dari katalog lelang. Ini sebenarnya Long Sugo. Long Sugo ini telah gagal dijual berkali-kali. Pada dasarnya ini adalah tanah terlantar. Tidak ada yang menginginkannya bahkan secara gratis. Itu benar. Itu benar hanya orang bodoh yang menginginkannya kakak. Presenter, saya rasa Anda harus berhenti membuang waktu. Siapa yang mau menghabiskan uang untuk membeli tanah seperti ini? Cepat dan lanjutkan ke yang berikutnya. Tenang dulu, kita masih harus melalui prosesnya. Para tamu terhormat, harga awal untuk Long Sugo adalah 3 juta. Setiap tawaran harus tidak kurang dari 100.000. Apakah ada tawaran? Jika ada yang menghabiskan uang untuk membeli tanah ini hari ini, akan kupelintir kepalaku dan memberikannya kepadanya sebagai pispot. Benar sekali. Aku menawar 3 juta. Kin sialan itu. Apakah kau sengaja melawanku? Aku benar-benar ingin melihat kepalamu. Sebagai pispot. Berani tertawa. Tertawa terbahak-bahak. Jangan tertawa. Qin Xiao, apa kau tahu apa yang sedang kau lakukan? Bagaimana bisa kau membuat tawaran acak? Karena impuls, seharusnya aku tidak mempercayaimu. Jangan khawatir. Percayalah padaku. Tanah ini adalah sebidang tanah yang sangat menguntungkan. Apa sangat menguntungkan? Mantan narapidana dengan daerah kumuh sampah. Tepat sekali. Itu direncanakan untuk masa depan. Kalian anak kecil. Menjadi tempat pembuangan sampah. Kakak. Pasangan yang sempurna. Dia benar-benar menyukai tanah itu. Tuan, izinkan saya memastikan, apakah Anda benar-benar ingin membeli tanah ini? Tidak. Huo Jianing. Tanah ini harus diperoleh. Ini menyangkut kepentingan keluarga Huo Anda. Qin Xiao, seharusnya aku tidak mempercayaimu. Bagaimana bisa kau? Aku pemimpin proyek sekarang. Kau tidak punya hak untuk melangkahi kepalaku, untuk melakukan apapun. Masalah ini akan kulaporkan pada kakek. Maafkan aku Jianing. Kali ini aku harus tegas. Baiklah, baiklah, baiklah. Keluarga Huo benar-benar sedang menurun. Terikat tangan dan kaki oleh orang luar. Sebenarnya dikendalikan oleh orang luar. Biarkan hitungan mundur masalah dimulai. 3 juta pertama. 3 juta kedua. 3 juta ketiga. Saya umumkan. Hak pengembangan tanah Long Sugo telah dibeli oleh pria ini. Mari kita beri dia selamat. Selamat. Mari kita beri dia selamat. Anak itu menghabiskan uang sungguhan, membeli tanah terlantar yang bahkan tidak diinginkan anjing. Apakah kau ingin menggali tanah dan menemukan emas? Benar sekali. Orang yang tidak punya otak ini benar-benar membeli tanah terlantar itu Long Sugo. Lihat, kali ini keluarga Huo telah benar-benar ditipu oleh narapidana ini. Aku khawatir kali ini keluarga Huo pasti akan mengalami kemunduran. Qin Xiao kau. Ayo pergi. Selamat datang Direktur Z. Halo Tuan Wen. Halo. Semuanya selamat datang, Direktur Si dari Zona Pengembangan Ekonomi, untuk mengumumkan kepada kita lokasi spesifik dari Jinghai, Zona Pengembangan Ekonomi Utama. Direktur si pabrik itu milik Departemen Pengembangan Ekonomi. Pada pukul 8 jam, The departemen film was terkait translated mengumumkan and lokasi pengembangan yang narrated by spesifik. N Media. Itu akan berpusat di sekitar Gunung Longan untuk pengembangan dan renovasi. Selamat. Selamat Right Society. Bagus. Kita kalah. Jianing, jangan putus asa. Aku percaya bahwa kebaikan akan selalu menang atas kejahatan. Idiot. Tidak ada yang namanya kebaikan selalu menang atas kejahatan. Hanya yang kuat yang menang. Orang sepertimu pantas mati di penjara. Dan kau masih punya keberanian untuk datang ke sini. Kepelelangan untuk mempermalukan dirimu sendiri. Aku benci. Membiarkan seseorang yang pernah dipenjara menjadi konsultan investasi. Keluarga Huo benar-benar buta. Kali ini keluarga Huo benar-benar tamat. Aku benar-benar tidak menyangka keluarga Huo yang terkenal akan benar-benar ditipu oleh seorang narapidana. Dasar sampah tidak berguna. Bagaimana bisa keluarga Huo menyukaimu? Apakah mereka tidak punya otak? Kalian semua sebaiknya pergi ke neraka bersama-sama. Mulai sekarang, Jinghai termasuk dalam masyarakat trade kami. Jika kau tahu apa yang baik untukmu, cepat dengan keluarga Huo. Keluar dari Jinghai. Su Xiaofeng, kau sangat arogan. Apakah kau takut orang tidak akan tahu bahwa kau adalah anjing Triad Society? Cukup Qin Xiao. Kau masih di sini bersama mereka. Apa yang kalian perdebatkan sekarang? Karena kakekku dan aku memilih untuk percaya padamu, maka kita harus menanggung
konsekuensi dari kegagalan. Jianing, ini bukanlah akhir. Sebuah keajaiban akan segera terjadi. Wakil Direktur, mengapa Anda ada di sini? Ada laporan publik tentang Anda menerima suap, penyalahgunaan kekuasaan, Wakil Direktur. menyembunyikan informasi. Penemuan makam kuno di Gunung Longan. Ikut saya kembali ke biro sekarang. Jawab pertanyaan para penyelidik. Mengumumkan berita mendesak karena penemuan di Gunung Longan, sebuah makam kuno dinasti Song. Departemen terkait telah memerintahkan penghentian semua proyek pembangunan untuk melakukan pekerjaan arkeologi. Setelah banyak penelitian, pemerintah kota telah memutuskan untuk secara gencar mempromosikan renovasi kawasan kumuh tua. Oleh karena itu, zona pengembangan baru ditetapkan sebagai Longshugo. Ini, Ini Longshugo. Tuan Kie. Anda luar biasa. Tuan Kie. Saya bergerak di bidang bahan bangunan. Ini kartu nama saya. Silakan diterima. Ya Tuan Kie. Saya bergerak di bidang teknik. Saya juga ingin mengenal Anda. Aku juga. Kami bergerak di bidang dekorasi. Orang itu Ken. Kau hanya mendapatkan sebidang tanah tak berharga. Jangan pikir kau orang penting. Saudara Tian, jangan bersemangat. Jika tidak berhasil, kita bisa bekerja sama dengan mereka. Bekerja sama dengan mereka. Triad Society kami. Kapan kami perlu bekerja sama dengan siapapun, dia tidak pantas. Memang, ini hanyalah zona pengembangan. Aku yakin Triad Society tidak akan tertarik. Kalau begitu, aku mengumumkan. Mulai hari ini, proyek zona pengembangan teknologi tinggi dilarang melakukan kontak apapun dengan Triad Society, segala bentuk kontak. Siapapun yang memiliki hubungan dengan Triad Society, segala koneksi, tidak akan dipertimbangkan untuk kerjasama. Kamu, Tuan Kie, saya akan segera membatalkan semua bisnis dengan Triad Society. Segera batalkan. Orang bertindak tanggung saat berada di zona nyaman mereka. Tidak punya pendirian, tak tahu malu dan pelit. Apa yang baru saja kau katakan padaku? Saudara Tian, dengarkan aku. Dengarkan aku. Jika wakil direktur mengungkapkan kesepakatan korup kita dengannya, maka kita tamat. Ayo pergi. Kali ini, Triad Society menderita pukulan berat. Aku tidak berpikir mereka akan membiarkan ini berlalu. Jangan khawatir. Dengan keluarga Hu melindungimu, mereka tidak akan berani melakukan apapun padamu. Aku mengkhawatirkanmu. Aku tidak punya apapun untuk dikhawatirkan. Seharusnya begitu. Pikirkan tentang bagaimana membantu kakek menghasilkan uang. Jianing. Aku di mana? Gadis kecil. Kau telah jatuh ke tanganku. Lepaskan aku. Qin Xiao tidak akan membiarkanmu lolos dari ini. Qin Xiao. Dia hanya seorang narapidana. Apa kurangnya aku dibandingkan dia? Triad Society telah kehilangan begitu banyak uang. Selalu ada seseorang yang datang untuk menagih utang. Qin Xiao, hari ini aku akan membiarkanmu merasakan. Lepaskan. Bagaimana rasanya dikhianati? Hentikan. Kau di sini cukup cepat. Lelang itu adalah ideku. Itu tidak ada hubungannya dengan dia. Biarkan dia pergi. Lepaskan dia. Kau pikir kau bisa bernegosiasi denganku? Huang Haotian, keluarga Huo tidak akan membiarkanmu lolos. Itu benar. Keluarga Huo tidak akan melepaskanku. Setelah aku selesai denganmu, keluarga Huo akan memohon padaku untuk menikahimu. Tidak secepat itu. Biarkan dia pergi. Hadapi aku. Baiklah. Sepertinya kau sangat peduli dengan gadis ini. Hentikan omong kosong ini. Jika kau seorang pria, jangan gunakan wanita sebagai perisai. Baiklah. Aku akan memberimu kesempatan ini. Berlutut. Apel. Tidak mau. Tidak, Qin Xiao. Baiklah, aku akan berlutut. Tundukkan kepalamu. Qin Xiao. Ingat ini baik-baik. Diam. Ingat. Qin Xiao. Kakiku. The film was translated and narrated by Aku akan membunuhmu.
Kau bukan tandinganku. Kau. Ayah, kakek, Jianing telah dianiaya. Puan Haldian. Itu hanya karena trait Sachiti, sehingga aku menunjukkan rasa hormat padamu. Kau sudah keterlaluan. Apakah kau pikir keluarga Huku takut padamu? Ini adalah wilayah Triad Society. Hanya kalian beberapa berandalan. Apa yang bisa kalian lakukan padaku? Huang Haotian, kamu berani menyentuh keluarga Hu di belakangku. Saudara Hai. Kau. Apa yang kau lakukan di sini? Kau mengkhianatiku. Saudara Tian. Aku takut kau akan membawa masalah bagi Triad. Saya minta maaf. Kau. Cukup. Saya minta maaf Tuan Huo. Kami telah menyinggung Nona Huo. Triad kami sama sekali tidak akan melindungi sampah semacam ini. Bagaimana cara menghadapinya? Terserah Anda. Saudara Hai, kau tidak bisa menyerahkan kepada mereka. Aku akan mati. Anda harus menanggung konsekuensi dari kesalahan Anda sendiri. Jiaming, apa yang kau katakan yang harus kita lakukan? dia menyentuhku barusan. Potong tangannya. Saudara Hai, kakak Hai selamatkan aku kakak Hai. Aku akan mengurus ini untukmu. Dan aku ambil dermaga di pelabuhan luar sebagai kompensasi. Kau tahu apa yang baik untukmu. Ayo pergi. Biarkan saja mereka pergi begitu saja. Aku ingin melihat berapa lama mereka bisa begitu sombong. Sampai kapan? Bisnis macam apa? Ada. Apakah ada transaksi pinjaman jangka pendek? Apa yang digadaikan? Rumah atau mobil? Aku menggadaikan pesawat. Menggadaikan apa? Aku menggadaikan pesawat. Totalnya 5. Ulangi itu. Apa yang kamu gadaikan? Ada apa? Apa ada masalah? Aku sudah sebesar ini, dan ini pertama kalinya aku mendengar tentang seseorang yang menggadaikan pesawat. 5 buah sekaligus. Rumah sakit jiwa mana yang membiarkan pintunya terbuka dan membiarkanmu keluar? Nona, aku tidak bercanda. Aku serius. Aku memintamu untuk bersikap hormat. Hanya penampilanmu yang menyedihkan, dan kamu ingin menggadaikan pesawat. Kamu bahkan tidak punya sepeda. Jangan tunda waktu pulang kerjaku. Dokumen ini. Aku sarankan kau melihatnya. Ku bilang keluar. Apa kau tidak mengerti? Keamanan. Keamanan. Mohon tunggu sebentar. Aku akan menangani ini. Apa yang terjadi? Apa kau tidak tahu Presiden Liu akan datang untuk inspeksi hari ini? Siapa yang membuat keributan? Aku tidak bermaksud begitu. Aku bertemu dengan seseorang yang mencari masalah. Itu dia. Dia dengan tidak tahu malu berkata, dia menggadaikan pesawat 5 buah. Sebuah pesawat. Apa kau yakin tidak salah dengar? Aku sudah bekerja selama bertahun-tahun. Ini pertama kalinya aku bertemu dengan orang gila. Aku memperingatkanmu jangan membuat masalah di sini. Ini adalah ban, bukan tempatmu mengamuk. Aku di sini bukan untuk mengamuk. Aku di sini untuk melakukan bisnis. Jika kau terus seperti ini, aku akan memanggil keamanan. Ini adalah ban, bukan rumahmu. Pergi dari sini jika kau mencari masalah. Aku sudah menjelaskannya dengan sangat jelas. Aku di sini untuk menggadaikan pesawat. Kau masih bicara omong kosong. Keamanan. Keluarkan dia dari sini. Keluar dari sini bocah. Jangan paksa aku bertindak. Jika kau berani menyentuhku, kalianlah yang akan menderita. Hentikan omong kosong itu. Lakukan saja. Berhenti. Ini adalah Direktur Liu, Direktur baru. jam tangan Rolex. Tuan, apakah ini jam tangan Anda? Ini jam tanganku. Manajer Liu, mengapa kau begitu sopan kepada orang gila ini? Dia hanya orang gila. Diam. Ini adalah jam tangan terkenal di dunia. Bukankah Omega jam tangan termahal di dunia? Benda mencolok ini. Aku bahkan belum pernah mendengar nama ini. Idiot. Ini adalah Rolex Daytona. Jam tangan termahal di dunia. Dan milik pria ini adalah edisi terbatas. Aku hanya melihatnya di majalah. Jika kau merusaknya, gaji gabungan keluargamu, bahkan seumur hidup pun tidak akan cukup untuk membeli hanya 1 muka jam. Apa kau buta? Beraninya kau bersikap kasar kepada tamu terhormat seperti itu? Bagaimana mungkin Direktur Liu? Mungkinkah ini palsu? Apa kau mempertanyakan penilaianku? Direktur Liu, bukan itu maksudku. Mulai sekarang, kau diturunkan pangkat. Mulailah dengan membersihkan toilet. Belajar bagaimana menghormati pelanggan terlebih dahulu. Tuan, bolehkah saya tahu nama keluarga Anda? Tidak perlu formal nama keluargaku, Qin. Tuan Qin. Mulai sekarang, prosedur Anda akan saya tangani secara pribadi. Sepertinya ada. Masih ada seseorang di sini yang mengerti alasan.
Tuan Qin, saya minta maaf atas apa yang baru saja Anda saksikan. Ini salah saya karena tidak mengelola staf saya dengan benar. Dan kau, seseorang yang buta seperti dirimu, kau hampir membuat bank kami kehilangan pelanggan berharga. Kemasi barang-barangmu, dan keluar. Dan kemudian kembali lagi. Baiklah. Kenapa kau ada di sini? Tentu saja aku harus datang. Untuk melihat. Apa yang sedang kamu rencanakan? Aku menggadaikan pesawat untuk menggunakan uang pinjaman ini untuk menghasilkan lebih banyak uang. Aku akui kamu benar-benar hebat. Tetapi perdagangan saham dan kripto bukanlah sesuatu yang orang biasa bisa lakukan. Bagaimana jika kamu kalah? Jangan khawatir. Aku tidak mungkin kalah. Bukankah ini Qin Xiao? Sudah bertahun-tahun. Aku jadi bertanya-tanya, mengapa baunya sangat tidak enak di sini? Gedaifu teman sekelas Qin Xiao. Ternyata ada anjing liar yang masuk. Gedaifu. Temanmu? Tentu saja. Qin Xiao dan aku adalah teman sekelas lama sejak bertahun-tahun lalu. Dulu, ketika anak ini masih di sekolah menengah, dia makan banyak sisa makananku. Jika bukan karena itu, kau tidak akan hidup hari ini. Benar, ku dengar kau berada di penjara beberapa waktu lalu. Jadi, kau seorang narapidana. Datangkah ruang VIP untuk klin besar ini? Untuk membersihkannya? Sama seperti bertahun-tahun lalu. Masih sama, wajah sombong. Lihat, semua orang di sini sukses. Ini bukan tempat untuk seorang narapidana sepertimu. Jika kamu menghina Qin Xiao lagi, jangan salahkan aku jika aku bersikap kasar. Siapa wanita cantik ini? Wah Wan, kau baik-baik saja. Kau bahkan punya barang-barang ini di sekitarmu. Bagaimana bisa seorang mantan narapidana memiliki pacar secantik ini? Dia pasti seorang Nora. Berapa harga Anda? Aku bisa menggandakannya untukmu. Jaga mulutmu. Masih kuda berapi-api. Tidak apa-apa. Kecantikan, aku menyukaimu seperti ini. Kau G. Apakah kau selama sekolah belum cukup dipukuli? Kamu Qin, sebaiknya kau awasi baik-baik. Tempat macam apa ini? Begitu banyak orang. Apa yang bisa kau lakukan padaku? 30 tahun di timur sungai, 30 tahun di barat. Kau masih saja begitu merendahkan. 30 tahun lalu kau adalah seekor anjing. 30 tahun kemudian, kau masih seekor anjing. Kau akan menjadi anjing seumur hidupmu. Dan kau akan tetap berada di bawah kakiku. Diam. Tuan Qin adalah manajer proyek grup Huo kami. Menyinggung dia sama dengan menyinggung keluarga Huo kami. Yang satu berani berbicara, yang lain berani bernyanyi. Aku masih menantu Huo. Kau G. Aku tidak tahu. Kau babi gendut. Bagaimana kau bisa masuk ke sini? Waktuku sangat berharga. Aku tidak punya waktu untuk omong kosong denganmu. Aku punya urusan penting yang harus diurus. Urusan penting apa yang kau punya? Apa kau mengerti manajemen keuangan? Jangan pamer di sini. Menunda masuk pasar pagiku. Bisakah kau menanggung tanggung jawab ini? Menurut pendapatku, kalian berdua anjing. Hanya di sini untuk menipu. Kau seorang narapidana kamp kerja paksa. Dan grup Huo apa? Direktur proyek. Apa kau tahu apa itu manipulasi harga? Apa kau tahu apa itu tren? Apa kau tahu apa itu pembekuan? Dulu, ketika aku menjadi bos, berspekulasi dalam saham dan kripto, kau bocah kecil masih mengemis di jalanan. Apakah kau tahu apa ini? Apakah kau tahu apa artinya menekan harga untuk menimbun? Apakah kau tahu apa itu akumulasi diam-diam? Apakah kau tahu apa artinya mengakumulasi dengan harga tinggi? Kakak, Kau bahkan tidak tahu hal-hal ini. Jadi pergi dari sini. sialan. Kau berani memukulku. Apa yang sedang kau lakukan? Pergi dan lumpuhkan mereka berdua. Patahkan lengan pria itu. Telanjangi wanita itu dan kirim dia ke kamarku. Keributan apa ini? Saudara Dong, maaf mengganggu Anda. Gesendong sekutu Bidaifu. Apa yang sedang kau lakukan di sini? Ini adalah ruang perdagangan, bukan klub malammu. Membuat keributan besar. Aku tidak peduli apa yang kau lakukan. Aku akan memberimu 1 menit. Selesaikan ini untukku segera. Kau berani mempermalukanku. Akan kukuliti kau hidup-hidup. Ya saudara Dong. Hanya ini. Hal yang memalukan.
akan segera kurus. Qin Xiao, Saudara Dong adalah seorang klien besar bank ini. Jika kau berlutut dan meminta maaf sekarang, kita akan anggap ini impas. Bermimpi saja. Kau menolak bersulang, hanya untuk dipaksa meminum penalti. Orang ini adalah Saudara Dong, dia teman semaku. Qin Xiao, jangan khawatir, dia hanya seorang pecundang. Kau tidak perlu menangani masalah kecil ini, aku bisa mengurusnya sendiri. Qin Xiao, mengapa nama ini terdengar begitu familiar? Qin Xiao, apa kau dengar itu? Reputasimu sebagai pecundang, bahkan telah sampai ke telinga Saudara Dong. Kau, aku. Dasar sampah, diam kau. Saudara Dong, mengapa kau memukulku? Jangan panggil aku, siapa Saudara Dongmu? Tuan Qie, aku tidak menyangka akan bertemu denganmu di sini. Kau mengenalku? Tentu saja aku mengenalmu. Pada lelang tanah terakhir, aku menangani semua transaksi dan menyaksikan penampilan memukau Anda. Nona Huo, kau juga di sini. Suatu kehormatan bagi saya untuk mengenal kalian berdua. Anda menyanjung saya. Baru saja sepupumu sedang menguliahi kami. Bajingan ini buta dan menyinggung kalian berdua. Saudara Dong, bagaimana bisa kau membungkuk pada pecundang seperti itu? Dia konsultan investasi grup Huo. Hati-hati dengan apa yang kau katakan. Mustahil. Dia hanya seorang miskin sejak SMA. Seorang pengemis sejati. Dan dia masuk penjara. Baru saja keluar. Bagaimana bisa dia menjadi konsultan investasi grup Huo? Saudara Dong, kau pasti salah. Kau benar-benar idiot, kau kalah seperti orang bodoh. Akan kupukul kau. Jalang ini. Mulut kotor ini. Apa kau tahu siapa dia? Bukankah dia hanya seorang jalang? Beraninya kau tidak menghormati Nona Huo. Dia putri sulung grup Huo. Dasar bodoh. Bawa dia pergi. Cabut giginya untukku. Saudara Dong. Kau cukup kejam kepada sepupumu. Tuan Qie, saya harap Anda puas dengan bagaimana saya menangani ini. Terima kasih atas kemurahan hati kalian berdua. Sekarang, ikutlah denganku ke ruang VIP eksklusifku. Silakan. Jua, kata-kata Qin Xiao yang tidak berguna itu, kau berani mempercayainya? Huang Haotian, apa yang kamu lakukan di sini? Dumijuan Direktur Masyarakat Pria. Tuan muda Huang membantu Tran menghasilkan banyak uang. Mengapa dia tidak boleh berada di sini? Dan kamu, kualifikasi apa yang kau punya untuk memasuki ruang perdagangan VIP? Tuan Qin adalah saudara baikku dan seorang VIP bank, jadi tentu saja dia memenuhi syarat untuk berada di sini. Gi Zhendong, jangan tertipu olehnya. Dia mantan narapidana. Bagaimana bisa dia menjadi seorang VIP? Kau Qin? Perdagangan koin finansial ini adalah tentang perhitungan. Itu bergantung pada otak. Kau orang yang tidak berguna, hanya tahu cara berkelahi. Kau pantas. Hati-hati. Kau kehilangan segalanya. Jangan khawatir. Dengan proyek Longsugu yang mendukungku, aku tidak akan bangkrut. Kau Qin? Baiklah, aku hanya akan menunggu dan melihat berapa lama kau bisa mengandalkan keberuntungan untuk bertahan. Mohon tenang semuanya. Ada urusan apa yang bisa saya bantu? Tolong beritahu saya. Direktur Liu, kumohon, bukakan rekening untukku. Aku ingin membeli pon. Tuan Qin baru saja menyuruhku untuk tidak menjual. Mengapa kamu ingin membeli sekarang? Lihat, dia pembohong. Menipumu untuk menjual, sehingga dia bisa membeli rendah dan menjual tinggi. Qin, bagaimana kamu bisa melakukan ini? Bagaimana kamu bisa hidup dengan dirimu sendiri? Tuan J, aku tidak ingin membeli pon. Aku ingin menjual pon. Qin Xiao, apa kamu yakin tentang ini? Apa aku tidak salah dengar? Anak ini ingin melakukan short selling terhadap pound. Apa kau sudah gila? Tuan Qie, mohon pertimbangkan kembali. Nilai tukar pound selama bertahun-tahun terus meningkat secara stabil. Tidak pernah ada devaluasi skala besar. Jangan khawatir. Dalam 2 jam, pon akan mengalami penurunan terbesarnya dalam sejarah. Jatuh. Penurunan. Kau Qin? Apa kau tahu berapa banyak emas yang bernilai 1 pon?
Ini adalah salah satu dari 3 mata uang paling stabil di dunia. Beraninya kau mengatakan bahwa pound akan mengalami depresiasi. Apa kau gila? Bocah kecil bodoh yang bertingkah seolah tahu segalanya. Bagaimana mungkin pound bisa terdepresiasi? Namun, tanpa orang bodoh seperti ini, dari siapa kita akan menghasilkan uang? Masih belum jelas siapa yang menghasilkan uang dari siapa. Masih terlalu dini untuk mengatakan. Baiklah, bahkan sekarang pun kau masih keras kepala. Baiklah, hari ini akan kutunjukkan padamu mengapa bunga-bunga itu begitu merah. Direktur Liu, tidak peduli berapa banyak yang dibeli oleh mantan narapidana ini, akan kulipat gandakan. Aku akan bertaruh melawannya. Direktur Liu, lakukan sekarang. Ini? Jangan khawatir. Pound Inggris hari ini pasti akan jatuh hari ini. Tuan Qin, berapa banyak yang ingin Anda beli? Habiskan semua. Setiap sen terakhir. Semuanya. Ya, habiskan semua. Jika terjadi sesuatu yang tidak beres, kita tidak akan bisa mendapatkan pesawat itu kembali. Jianing, percayalah padaku. Semuanya di bawah kendaliku. Bukankah kamu bilang, kamu akan menggandakan harga dan bertaruh melawanku? Tidak mampu bermain. Konyol. Aku orang kedua di Triad yang ditunjuk langsung oleh saudara Hai. Aku mampu membayar jumlah kecil ini. Lakukan seperti yang kukatakan. Gandakan tawarannya. Ini? Bagaimana? Apa kata-kataku tidak berpengaruh? Lakukan untukku. Tuan Muda Huang, bukannya aku tidak mau melakukannya untukmu. Hanya saja, uang di akunmu tidak cukup. Kau berbohong. Di rekening Triad kita, ada 30 juta yang menganggur di sana. Kau bilang tidak ada cukup uang. Tuan Huang, Tuan Qin ini, dia menginvestasikan 18 juta untuk melakukan short pada pound. 2 kali lipat dari itu benar-benar tidak cukup. Apel. 18 juta. Itu tidak mungkin. Aku tidak percaya. Dia mantan narapidana. Bagaimana bisa dia begitu kaya? Aku mengatakan yang sebenarnya padamu. Jika kau tidak percaya padaku, kau bisa pergi memverifikasi dananya. 18 juta. 2 kali lipatnya adalah 36 juta. Uang sebanyak itu, jika terjadi sesuatu yang buruk. Huang Haotian, kamu tidak kehabisan uang kan? Hanya 36 juta, dan kamu bahkan tidak bisa mendapatkannya. Lupakan saja jika kamu tidak bisa. Jika kamu kalah, semua uang Triad dan saudara Hai mencincangmu. Itu sama sekali tidak akan sepadan. Kau berbohong. Kau Qin, akan kutunjukkan padamu hari ini apa yang mampu dilakukan oleh Triad Society. Direktur Liu, beberapa rumah milik Triad Society di distrik Gusui. Gunakan itu sebagai jaminan untukku. Setidaknya itu harus bernilai 10 juta. Gunakan itu sebagai jaminan untukku. Huang Haotian, tanah itu diperjuangkan dengan susah payah oleh saudara Hai. Untuk mendapatkannya, kami datang ke sini hari ini hanya dengan anggaran 20 juta. Jika kita melebihi terlalu banyak, sebagai seorang manajer keuangan, akan sulit bagiku untuk menjelaskannya. Tutup mulutmu. Huang Haotian, sebagai direktur Triad, aku harus menghentikanmu. Pergi dari sini. Jangan menghalangi jalanku. Aku akan melaporkanmu kepada saudara Hai. Melaporkanku. Baiklah, mari kita lihat. Ketika aku menggandakan uangnya, siapa yang akan dibela oleh saudara Hai? Pasar terlihat bagus hari ini. Dalam waktu kurang dari setengah jam, pound telah naik lagi. Devaluasi yang kau sebutkan sebelumnya belum terjadi. Du Meijuan masih melapor kepada saudara Hai. Qin Xiao, jika kamu mundur sekarang, kamu hanya akan kehilangan 2 juta. Masih ada waktu. Tidak perlu. Ini akan segera turun. Qin Xiao, kau benar-benar seseorang yang tidak akan menangis sampai melihat peti mati. Kau sudah kehilangan 2 juta, dan kau masih saja keras kepala. Jika pound jatuh hari ini, aku Huang Haotian akan makan kotoran sambil berdiri di atas kepala. Karena kamu sangat menyukainya, menipu makanan dan minuman, maka aku akan mengabulkan keinginanmu. Qin Xiao, kau masih bicara kasar di ambang kematian. Qin Xiao, jika kau punya nyali, beranikah kau bertaruh sampai mati denganku? Apel, dia benar-benar ingin berjudi sampai mati. Ini sudah agak terlalu jauh. Begitu perjudian sampai mati dimulai, tidak ada yang diizinkan untuk menarik diri. Satu pihak harus kehilangan semua uang mereka sebelum berakhir. Yang kalah harus memberikan kompensasi kepada pihak lain untuk jumlah semua aset mereka. Perjudian semacam ini sudah tidak terlihat selama bertahun-tahun. Tuan Qin, ini terlalu berbahaya. Tuan Qin, perjudian semacam ini benar-benar tidak perlu. Semua orang di sini untuk menghasilkan uang. Jangan membuang-buang uangmu karena marah. Ya Tuan Qin, pikirkan 2 kali.
Bagaimana mungkin seorang pecundang seperti dia punya nyali untuk memainkan permainan semacam ini denganku? Biar ku beritahu terus terang. Anak ini tidak berada di level yang sama denganku. Qin Xiao, tarik danamu dengan cepat. Ambil uang peti matimu dan lari. Huang Haotian. Jangan menyesalinya. Direktur Liu, bisakah Anda menyusun kontrak perjudian kematian? Aku khawatir beberapa orang tidak mampu untuk bermain. Omong kosong siapa yang kau sebut penghindar utang? Buat kontraknya sekarang juga, dan aku akan menandatanganinya. Hari ini entah kau atau aku yang akan pergi dari sini. Huang Haotian, aku tidak akan membiarkanmu menandatangani perjanjian ini apapun yang terjadi. Jika tidak, jika saudara Hai menyalahkan kita, aku juga akan terlibat. Tutup mulut gagapmu itu. Pergi dari sini. Kontrak dibekukan. Kau Qin, pergilah meminjam uang. Aku khawatir nanti kau akan kehilangan segalanya, bahkan pakaian dalammu. Aku sedang bahagia hari ini, Tuan Ge. Sumbangkan sebotol champagne mewah. Tentu itu mungkinkah? Ini belum berakhir. Anda merayakannya terlalu dini. Kau terus saja berjualan dengan pecundang ini. Dia akan segera menenggelamkan kesedihannya dalam alkohol. Qin Xiao, kau hanya ditakdirkan untuk miskin. Kau hanya pantas makan makanan penjara. Kau tidak akan pernah makan lebih dari 4 hidangan seumur hidupmu. Tuan Muda Huang, biar saya membukanya untuk Anda. Aku akan melakukannya sendiri. Lihat, pound sterling sedang jatuh. Apakah Tuan Muda Huang baik-baik saja? Keluar. Bagaimana bisa jatuh? Bagaimana bisa pound jatuh? Tak terduga. Kamu benar, pound sterling benar-benar jatuh. Benar. Aku mengerti. Ini pasti fluktuasi normal, benar kan? Tidak akan lama. Itu akan naik lagi, pasti seperti ini. Aku menyarankanmu untuk menjualnya dengan cepat, karena ini hanyalah permulaan. Jangan membuatku takut. Aku tahu, dalam waktu kurang dari 10 menit, pound pasti akan naik lagi. Lihat, jatuh lagi. Ini tidak bisa dipercaya. Tuan Qin, Anda luar biasa. Jangan terlalu bersemangat. Ini hanyalah permulaan. Pertunjukan yang bagus masih akan datang. Pengembalian 13 untuk setiap satu yang diinvestasikan. Ini gila. Ini gila. Hanya dalam beberapa menit, itu turun lebih dari 2 poin. Tuan Qin, selamat. Anda telah memulihkan kerugian Anda sebelumnya dan menghasilkan lebih dari 3 juta. Jika Anda tertarik, belilah bersamaku. Pound akan terus jatuh. Terima kasih, terima kasih. Aku akan segera bergabung denganmu, kau Qin. Jangan sombong. Ini baru permulaan. Aku belum kehilangan segalanya. Ya, dalam waktu sesingkat itu Anda telah kehilangan 7-8 juta. Tidak banyak. Kau. Ini masih jatuh. 1/8 sekarang. Masih jatuh. Ini masih turun. Naik. Naik lagi. Naik. Tuan Huang telah kehilangan semua uangnya. Tuan Qin, selamat atas kemenangan taruhannya. Huang Haotian. 54 juta dalam taruhan. Tidak mampu membayar. Jangan khawatir Tuan Qin, ini kontrak yang baru saja ditandatangani Tuan Huang. Itu atas nama Trade Society. Sebentar lagi, pembayaran akan ditransfer ke rekening Anda. Huang Haotian. Kau sangat perhatian. Kamu tidak mampu membayar sendiri, jadi kamu menggunakan uang saudara Hai untuk berjudi. Kau Qin? Jangan terlalu sombong. Kehati-hatian bisa menghasilkan uang, tetapi tidak bisa hidup untuk menghabiskannya. Aku tidak rela mati sebelum aku menghabiskan semua uang itu. Dan kamu kehilangan 50 atau 60 juta dalam 1 hari. Jangan sampai dipukuli sampai mati oleh saudara Hai ketika kamu kembali. Kau tunggu saja. Tuan Qin. Nilai tukar saat ini adalah 1/32. Terima kasih atas bimbingan Anda. Saya juga telah menghasilkan banyak uang. Hari ini pound menghadapi krisis terbesarnya. Untuk mengatasi krisis keuangan ini, negara-negara di seluruh dunia menawarkan bantuan. Nilai tukar pound tepat saat akan menembus 1/3, pulih. Akhirnya naik kembali menjadi 1/9. Pertama jatuh lalu naik. Menarik. Tuan Qin, kompensasi Tuan Huang telah ditransfer ke rekening Anda. Haruskah semuanya diinvestasikan untuk terus melakukan short selling? Tidak, aku ingin menarik uang. Segera. Tarik uangnya. Sekarang adalah waktu yang tepat untuk menghasilkan uang. Mengapa tiba-tiba menarik? Takutlah ketika orang lain serakah.
Serakah ketika orang lain takut. Aku menyarankanmu untuk berhenti selagi masih ada kesempatan. Jangan sampai terjebak. Konyol. Ketika orang lain serakah, aku harus lebih serakah. Kau Qin? Sepertinya kau tidak lebih dari seorang pengecut yang beruntung. Ambil ini. Gadaikan properti itu. Uang yang digadaikan, semuanya melakukan short pada pound. Aset-aset ini bernilai setidaknya 30 juta. Tuan Muda Huang, Anda saat ini menggadaikan sebagian besar aset Pride Society. Hentikan omong kosong dan lakukan saja. Tuan Muda Ken, ini milik Anda. Anda telah memenangkan total 13 juta. Tuan Muda Huang, ini 30 juta milik Anda. Semuanya sudah diinvestasikan. Kau Qin? Aku akan memberimu pelajaran gratis hari ini. Aturan dunia keuangan adalah, siapapun yang punya uang menghasilkan uang. Aku menginvestasikan 30 juta, dan bisa menghasilkan puluhan kali lipat dari apa yang kau miliki. Sedikit yang hilang hari ini hanyalah gerimis. Ini jatuh. Sudah jatuh menjadi 1:3. Kau Qin? Terima kasih atas beritanya. Aku menghasilkan banyak uang. Itu tidak benar. Bagaimana bisa naik lagi? Bagaimana ini mungkin? Huang Haotian. Prinsip berhenti selagi masih ada kesempatan. Kamu tidak mengerti. Tuan Qie, untungnya aku mendengarkanmu. Jika tidak, saya akan kehilangan uang yang saya hasilkan. Mustahil. Ini adalah upaya terakhir. Ini adalah pantulan kucing mati. Pound pasti akan terus jatuh. Ini naik hingga 1:5. Baiklah, saya mengerti. Baru saja menerima rilis berita terbaru. Lebih dari 100 negara di seluruh dunia melakukan intervensi untuk menyelamatkan pasar. Pound tidak bisa jatuh lebih jauh lagi. Bagaimana ini mungkin? Huang Haotian. Kamu telah kehilangan begitu banyak uang. Triad pasti tidak akan membebaskanmu dari masalah. Kamu tanggung sendiri. Tuan Muda Huang. Tuan Muda Huang pingsan. Seseorang panggil ambulans. Tuan Qie, terima kasih untuk hari ini. Saya menghindari kerugian dan menghasilkan banyak uang. Permintaan apapun di masa depan, tanyakan saja. Qin Xiao. Itu benar-benar pintar. Dalam sehari, kau berada di pasar keuangan, memainkan permainan zero sum, menghasilkan 80 juta. Sekarang seluruh lingkaran keuangan sedang membicarakannya, mengatakan dia adalah Warren Buffett dari timur. Sungguh luar biasa untuk pria semuda itu. Qin Xiao, pertama kau menggunakan makanan galanku untuk ditukar dengan pesawat. Lalu, kemudian, selama jendela pengiriman, kau menggadaikan pesawat itu. Kau berada di pasar keuangan, membuat gelombang. Rangkaian manuver brilian ini benar-benar telah terbuka mata tuaku. Anda terlalu baik. Aku baru saja minum sedikit lagi. Keberuntungan itu saja. Keberuntungan apa? Membuat seseorang 70 atau 80 juta hanya dalam beberapa hari. Kekuatan adalah kekuatan. Qin Xiao, kamu terlalu rendah hati. Minuman ini untukmu. Jumlahnya lebih dari 70 atau 80 juta. Hari ini adalah hari pengiriman pesawat. Aku mentransfer dividen maskapai kepada Qin Xiao. Sejumlah 20 juta penuh. Aku tahu aku tidak salah tentangmu. Dan komisi yang aku janjikan. Qin Xiao, kau membantuku menjual barang-barang kalangan di luar pasar. Komisi 30% itu setidaknya 5 atau 6 juta. Kau membantuku menjual barang-barang kalangan. Kurang lebih sudah teratasi masalah terbesarku. Ayo Tuan Qin, mari kita minum. Bersulang. Aku tidak menyadarinya. Tapi itu mencengangkan. Dalam waktu kurang dari sebulan, Anda telah menghasilkan 100 juta. Baiklah, baiklah. Berhenti memujinya. Lebih banyak pujian dan ekornya akan berdiri tegak di udara. Saudara Hai, ini semua salah anak kecil Qin Xiao itu. Saudara Hai, beri aku kesempatan lagi.
tanpa alasan. Saya kehilangan 100 juta. Aku belum pernah menderita kerugian sebesar itu di Jinghai. Kamu Qian. Kamu mati. Bahkan Buddha pun tidak bisa menyelamatkanmu. Idiot. Kamu tahu, kamu tidak bisa minum banyak. Selalu mencoba pamer. Tidak. Aku bisa melakukannya. Kamu bisa melakukannya omong kosong. Air. Aku tidak tahu jika aku berutang padamu di kehidupan lampau. Apa yang terjadi? Jianing, Biarkan aku tidur sedikit lebih lama. selamat pagi. Kenapa kamu di rumahku? Keluar, keluar. Keluar, Jianing, keluar. Jianing, tenang. Ini rumahku. Kamarku. Apakah kamu haus? Aku akan menuangkanmu segelas air. Apa? Kau tanpa pandang bulu, memukuliku. Kau masih ingin lari. Aku tidak melakukannya dengan sengaja. Lepaskan aku. Kau tidak sengaja memukulku. Tapi, tidur denganku. Jianing, kau cukup pandai memanfaatkan orang lain. Menyebalkan. Aku tidak melakukan apapun. Apa? Tidur denganku. Dan tidak mau mengakuinya. Kau harus bertanggung jawab padaku tahu. Baiklah, aku akan bertanggung jawab. Siapa takut siapa? Kau. Apa kau serius? Aku. Tidak, aku. Permisi Tuan, saya sangat menyesal, tetapi Anda tidak bisa masuk ke sini. Kenapa aku tidak boleh masuk? Maaf, tetapi Hotel Gui Bin Jinghai kami hanya terbuka untuk tamu asing. Aku lupa. Pada tahun 1990 Hotel Gui Bin Jinghai hanya menerima tamu asing. Tapi aku punya janji untuk bertemu teman asing di sini. Lihat. Jika itu masalahnya, siapa nama temanmu? Saya bisa membantu Anda masuk dan bertanya. Temanku. Apa yang terjadi? Manajer, tamu ini berkata, seseorang sedang menemuinya di sini. Qin Xiao. Wang Xingxin. Itu kau. Wang Xingxin. Manajer, apakah Anda mengenalnya? Aku tahu itu dengan sangat baik. Kita tetangga masa kecil. Tapi anak ini, sejak dia kecil yang dia tahu hanyalah berkelahi, membuat keributan mengejar wanita. Dia membutakan seseorang dalam perkelahian karena seorang gadis. Lalu, dia masuk penjara. Untuk mengeluarkannya, orang tuanya mengalami banyak kesulitan. Mereka kehilangan segalanya, bahkan menggadaikan rumah mereka. Orang ini hanyalah sampah tak berguna, parasit bagi masyarakat. Manajer, Anda tidak bisa mengatakan itu. Mungkin tamu ini benar-benar tamu kita. Orang seperti dia, bagaimana mungkin dia bisa menjadi tamu di Hotel Gui Bin Jinghai kami? Apakah Anda mengerti peraturan di sini? Satu-satunya hotel di Jinghai yang menerima tamu asing. Orang seperti dia, hanya tamu asing yang boleh masuk. Mengerti? Jadi selain tamu asing, bukankah ada tamu undangan yang sangat penting? Tidak mungkin. Kurasa berada di penjara telah membuatmu bodoh. Kau benar-benar bermimpi indah. Dan tamu asing, gelandangan jalanan di gang. Biar ku beritahu yang sebenarnya. Bahkan jika itu seekor anjing, kami tidak akan mengundang orang sepertimu. Manajer, menargetkan tamu kita seperti ini. Melanggar pedoman layanan. Wang Xingxin, jika aku melakukan sesuatu yang salah, aku minta maaf. Tapi aku tidak pernah bermaksud agar kau salah paham. Salah paham apanya? Jangan terlalu percaya diri. Aku beritahu ya. Tempat ini hanya melayani tamu asing. Pergi sana. Selamat datang. Silakan masuk. Bukankah kau bilang
Hotel Guibin hanya melayani tamu asing. Kau bahkan tidak bertanya, dan langsung membiarkan mereka masuk. Bagaimana aku melakukan sesuatu, bukan urusanmu. Lihatlah mereka, pakaian yang mereka kenakan adalah sesuatu yang tidak mampu kau beli, bahkan jika kau bekerja seumur hidupmu. Mereka terlihat seperti dari Hong Kong. Tamu dari Hong Kong, Makau, dan Taiwan diperbolehkan, tapi bukan kau. Orang sepertimu yang baru saja keluar dari kamp kerja paksa, siapa tahu kalau kau akan mencuri sesuatu. Wang Xingxin, kau masih sama seperti dulu. Apapun yang tidak bisa kau miliki, kau mencoba menghancurkannya. Bagaimana kau bisa begitu yakin? Aku bukan tamu di Hotel Guibin ini. Ya, Manajer Wang. Mungkin dia benar-benar salah satu tamu kita. Permisi, siapa yang mengundang Anda? Tuan Yuri. Mohon tunggu sebentar, saya akan pergi bertanya kepada Tuan Yuri. Berhenti, apa aku memberimu izin untuk pergi? Apa kau bahkan menghormati aku sebagai manajermu? Mengganggu Tuan Yuri. Untuk orang seperti dia? Bisakah kau bertanggung jawab untuk itu? Keamanan, cepat ke sini. Usir sampah ini dari sini. Manajer, mungkin kita seharusnya tidak melakukan ini. Lagi pula itu tidak akan lama bagi saya untuk memberitahunya. Dan pedoman karyawan tidak mengizinkan Anda melakukan ini. Kurang ajar. Kau semakin lama semakin keterlaluan. Berapa kali harus kubilang? Dia bukan salah satu tamu kita. Dan kapan giliranmu untuk memberitahuku apa yang harus kulakukan? Kupikir posisi manajer ini seharusnya menjadi milikmu. Tidak, bukan itu maksudku. Tepat sekali. Dia seharusnya menjadi manajer. Kapan kau berhak, kau orang hina, untuk berbicara? Keamanan. Usir dia dari sini. Sudah kuduga, sampah ini dari penjara. Dia orang yang berbahaya. Aku akan menelepon polisi. Maaf Tuan, saya datang untuk meminta maaf kepada Anda, tapi Anda seharusnya tidak berada di sini. Sembrono, lagi pula tempat ini terhubung ke konsulat asing. Jika Anda melakukan ini, itu bisa menyebabkan insiden internasional. Saya sarankan Anda pergi dulu. Saya akan mencoba membujuk manajer kami. Aku beritahu Yakin Xiao, kau hanya menunggu untuk masuk penjara lagi. Saatnya mengakhiri sandiwara ini. Undangan. Undangan apa? Aku sudah di sini selama bertahun-tahun, dan aku belum pernah melihat yang seperti ini. Seperti yang kuduga. Ini pasti palsu. Manajer, ini sepertinya undangan Vermilion Bird Platinum Supreme dalam legenda. Undangan Vermilion Bird tertinggi. Hanya ada 50 di seluruh dunia. Bagaimana mungkin itu bisa berada di tangan orang kecil seperti ini? Ini pasti palsu. Apa yang terjadi di luar? Tuan Peter, ada seorang berandal membuat masalah di sini. Aku akan menelepon polisi dan menyingkirkannya. Jadi dia tidak mengganggu pemandangan Anda. Tidak. Kita masih perlu menghormati hak asasi manusia. Kita tidak boleh terlalu kasar. Tuan, apakah ada hal lain? Seseorang mengundangku untuk datang. Bolehkah saya bertanya siapa yang mengundang Anda? Tuan Yuri. Apakah Anda Tuan? Tamu terhormat Yuri. Tuan Peter, lihat pakaian yang dia kenakan. Seluruh pakaiannya tidak berharga $10. Orang seperti dia tidak mungkin bisa menjadi tamu terhormat Tuan Yuri. Manajer Wan, jangan seperti itu. Salah menilai orang dari penampilannya. Tuan, Anda bilang Anda adalah tamu Tuan Yuri. Apa buktinya? Wang Xingxin, tunjukkan undangan di tanganmu kepada manajer lobi. Undangan burung Vermilion Agun. Undangan semacam ini, selama karir saya baru melihatnya sekali. Dan orang itu adalah salah satu dari 10 orang terkaya di dunia. Tuan, bagaimana Anda mendapatkan undangan ini? Pertanyaan itu tidak perlu kujawab. Bolehkah aku masuk sekarang? Tuan Peter, lihat, dia bahkan tidak bisa mengatakan dari mana undangan ini berasal. Itu berarti undangannya pasti palsu. Tuan, aku tahu latar belakangnya lebih baik dari siapapun. Dia selalu menjadi pencuri. Dan dia baru saja keluar dari penjara. Dia memegang undangan palsu ini dan menolak untuk pergi. Dia pasti mencoba menargetkan orang kaya lagi. Tuan ini, jika tidak ada lagi, silakan pergi. Jangan ganggu tamu kami. Aku benar-benar tamu Tuan Yuri. Jika kau punya pertanyaan, kau bisa masuk dan bertanya padanya. Anak muda, sebaiknya kau pergi sekarang. Jangan melakukan trik seperti ini di sini. Meskipun undangan itu palsu, saya masih
memahami situasimu. Saya yakin Anda pasti memiliki banyak kesulitan. Karena kalian orang Cina, hidup dalam kemiskinan. Terlebih lagi ada kelemahan yang melekat pada jenis kalian, pengecut dan licik. Tuan Peter, bukan seperti itu. Tidak peduli, negara atau etnis apapun, akan selalu ada orang yang pengecut dan licik. Tidak ada gunanya menyangkalnya. Bagaimanapun Cina adalah negara miskin dan terbelakang, dan tidak bisa dibandingkan dengan Kekaisaran Inggris Raya kami sama sekali. Kualitas warga negara Anda umumnya sangat rendah. Kau baru saja bilang Tiongkok itu miskin dan terbelakang kan? Tentu saja. Kalian orang Cina hanya tahu cara bertani. Teknologi dan industri kalian semuanya terbelakang. Ini adalah fakta yang jelas. Kalau begitu biar ku beritahu fakta lain. 30 tahun kemudian, kalian orang Inggris akan menghabiskan ribuan miliar agar kami membangun rel berkecepatan tinggi untuk kalian. Kami orang Inggris meminta Cina untuk membantu membangun jalur kereta api. Tidak. Bukan rel kereta api. Tapi rel berkecepatan tinggi, lebih cepat dan lebih aman daripada kereta api. Itu kearifan kami yang terkemuka di dunia. Kau tidak akan mengerti bahkan jika aku beritahu. Ini adalah lelucon paling lucu yang pernah saya dengar. Terima kasih Tuan. Terima kasih telah memberi saya lelucon paling lucu di dunia. Apa itu lelucon? Kita lihat saja nanti. Intinya, kau harus hidup cukup lama. Cukup. Tidak perlu membuang waktu lagi denganmu. Jika Anda tidak pergi, saya akan menyuruh Anda diusir. Siapa tadi yang bilang? Kita menangani sesuatu dengan hak asasi manusia. Jadi, tidak perlu berpura-pura lagi. Benar. Karena aku membongkarmu, penipu dengan undangan palsu. Tunggu. Sobat itu. Bisakah kau menanggung tanggung jawabnya? Harganya, karena seorang preman Cina bodoh. Aku tidak punya waktu untuk berdebat denganmu. Halo. Tuan Yuri. Datang dan jemput aku. Aku di depan pintu. Dan aku mengalami masalah. Tuan Peter, Anda tidak boleh tertipu olehnya. Ponsel di tangannya itu pasti palsu. Dia baru saja keluar dari penjara. Bagaimana mungkin dia mengenal Tuan Yuri, orang yang begitu penting? Dia adalah seorang yang benar-benar bajingan keparat. Benar. Pembohong yang hanya menceritakan lelucon internasional ini. Tuan Yuri lebih baik mempekerjakan seekor anjing daripada dia. Apa yang kalian lakukan? Hentikan. Tuan Yuri, preman Cina ini berpura-pura menjadi tamu undangan Anda, dan dia juga mencuri undangan untuk menyelinap masuk. Tuan Yuri, mohon jangan pedulikan dia, sampah semacam ini, anjing bodoh. Aku akan segera mengusirnya, agar dia tidak menyinggung matamu. Hentikan kalian semua. Tuan Qin adalah mitra bisnis saya yang sangat penting. Beraninya kalian menyinggung tamu saya. Apa? Qin Xiao ini baru-baru ini dibebaskan dari narapidana. Benarkah teman Tuan Yuri? Aku tidak percaya. Aku tidak akan pernah percaya. Bodoh. Wanita tidak punya otak. Kau membuatku menyinggung Tuan Yuri. Tuan Yuri, mohon jangan pedulikan dia. Anda telah menyinggung tamu saya. Saya protes. Tunggu saja dilaporkan. Tuan Peter. Sialan, jangan panggil aku Tuan Peter. Kau membuatku kehilangan pekerjaan. Siapa yang memberimu keberanian untuk menyentuh tamu Tuan Yuri? Bukan urusanmu. Berkat wanita muda ini, aku tidak diusir dari hotel oleh kedua orang ini. Tuan Mark, saya Yuri. Siapa tadi yang bilang akan menelepon polisi dan menyuruh Interpol menangkapku? Tuan Kia, ini kelalaian saya yang memungkinkan orang bodoh ini menyinggung Anda. Ini salah paham, salah paham. Qin Xiao. Tidak. Tuan Qin, Tuan Qin. Anggap saja aku seperti kentut. Dan biarkan aku pergi. Saya sudah berbicara dengan Tuan Mark. Kalian berdua dipecat. Mana muda ini dipromosikan menjadi manajer. Dipecat karena pria Cina ini. Aku tidak akan menerimanya. Aku tidak akan menerimanya. Ini tidak adil. Lepaskan aku. Ini pertama kalinya saya di sini, ya? Ada masalah dengan proyek Longsugo? Mengapa berhenti bekerja? Jika kita berhenti bekerja sekarang, bagaimana dengan upah kita? Tepat sekali. Dulu bilang kita bisa bekerja selama beberapa tahun. Ini baru sebentar.
Mengapa kita tidak diizinkan untuk bekerja lagi? Lanjutkan pembangunan, lanjutkan pembangunan, lanjutkan pembangunan. Pergi dan lihat. Baiklah. Semuanya tenang. Ayah, apa yang terjadi? Proyek Longsugo akan ditutup. Bagaimana mungkin? Aku juga tidak ingin mempercayainya. Tetapi atasan memberitahuku untuk membuat rencana secepat mungkin. Tapi sebelumnya begitu banyak bahan sudah dipesan. Begitu banyak tim teknik telah dipekerjakan. Dan perjanjian kerjasama telah ditandatangani dengan semua pihak. Jika proyek ini dihentikan, lalu bukankah kita? Kontraknya sudah ditandatangani. Kita adalah kontraktornya. Tentu saja kita bertanggung jawab. Semua tanggung jawab. Proyek sebesar itu, jika diperlukan kompensasi, itu akan menghabiskan sebagian besar kekayaan keluarga Hu. Mungkinkah? Mengapa ini terjadi? Kudengar, seseorang melaporkan bahwa perairan Longsugo tercemar dan tidak cocok untuk pembangunan pemerintah. Mereka bahkan menyewa ahli untuk mengambil sampel dan mengujinya. Bagaimana hasil tesnya? Melampaui standar dengan luar biasa. Mungkinkah itu? Pemerintah ingin merencanakan ulang lokasi zona teknologi tinggi. Kau benar. Dokumen resmi untuk perencanaan ulang akan segera diumumkan. Pasti ada seseorang yang mengacau. Ini Triad Society lagi. Memang benar Triad Society yang membuat masalah. Setelah Gunung Long An ditinggalkan, mereka memindahkannya dengan harga murah dan menukarnya dengan sebidang tanah baru. Qixiashan, pembangunan zona teknologi tinggi. Konon akan dipindahkan di dekat Qixiashan. Sepertinya kita tidak bisa membiarkan mereka menyerah sepenuhnya. Mungkinkah itu? Apa yang harus kita lakukan sekarang? Begitu dokumen resmi ini dikeluarkan, masalah ini akan selesai. Kali ini, Triad Society memanfaatkan polusi air Longsugo. Isu sensitif ini, aku hanya bisa mengatakan, mereka selangkah lebih maju. Tidak, justru karena ini adalah perkumpulan Triad. Masalah ini masih memiliki ruang untuk bermanuver. Bersulang. Saudara Hai, operasi Anda ini benar-benar membuka mata saya. Langsung menyabotage sumber air Longsugo. Memaksa mereka untuk berubah. Lokasi zona teknologi tinggi, ini seperti menarik karpet dari bawah mereka. Kali ini, mereka menginvestasikan banyak uang dan tenaga untuk membangun proyek ini. Sekarang setelah kerjasama dihentikan, kupikir perusahaan-perusahaan yang bekerja sama itu akan melahap mereka. Lebih dari itu, keluarga Huo untuk proyek itu praktis menuangkan semua dana mereka ke dalamnya. Sekarang bahkan penaltinya, mereka tidak mampu membayarkan. Pukul ular di titik vitalnya. Masalah Longsugo ini justru merupakan titik vital keluarga Huo. Setelah ini terjadi, keluarga Huo di Jinghai sedang tidak baik-baik saja. Mendebarkan sampah tak berguna Qin Xiao. Bergantung pada keluarga Huo. Sekarang keluarga Huo jatuh dan keluar. Aku akan melihat siapa yang bisa melindunginya. Hal terpenting saat ini adalah proyek zona teknologi tinggi itu adalah sesuatu yang kita rebut dari keluarga Huo. Kembangkan dengan cepat. Bagus. Kami bersulang untukmu saudara Hai. Kami bersulang untukmu saudara Hai. Kepada Triad Society. Tuan Kia, kami sudah mencari Qixiashan selama 3 hari. Apa Anda yakin ingin melanjutkan? Lanjutkan. Ini menentukan apakah kita bisa mendapatkan kembali hak pengembangan Longsugo. Ayo pergi. Saudara, Triad Society membuang limbah ke Gunung Long An. Jika atasan menemukan airnya tercemar, hak pengembangan kita pasti akan dicabut. Orang-orang perkumpulan Triad itu hanya tidak jujur. Mari kita ambil senjata kita dan melawan mereka. Suruh saudara-saudara pergi. Trik yang sama sudah pernah kulihat sebelumnya. Kali ini mereka menggunakannya di Longsugo. Kau juga tidak akan berhasil kali ini. Qin Xiao, apakah kita benar-benar akan mendapatkan kembali hak pengembangan dengan cara ini? Percayalah padaku, aku benar. Tapi Triad Society telah membuat langkah besar baru-baru ini. Mereka telah menandatangani perjanjian kerjasama dengan grup Longhua, Zhouhai International, dan 6 perusahaan besar lainnya. Mereka membeli bahan bangunan dan mencari kemitraan. Mereka membuat langkah yang lebih besar daripada keluarga Huo. Semakin besar semakin baik. Semakin besar mereka, semakin keras mereka jatuh. Jianing, percayalah padaku. Semua yang telah kita hilangkan, aku sendiri yang akan mengambilnya kembali. Ketemu. Qin Xiao, kamu membuat keributan seperti itu hanya untuk menunjukkan ini padaku. Ini dia. Apa kamu yakin ini benar-benar dapat membantu kita mendapatkan kembali hak pengembangan? Jangan khawatir, kita akan menang. Cari beberapa pekerja untuk berjaga-jaga di waduk. Malam ini kita akan menangkap hantu. Baiklah. Semuanya, terima kasih atas waktu yang kalian luangkan untuk menghadiri perjamuan ini. Proyek Qixiashan dapat berjalan dengan lancar berkat bantuan semua orang dalam proyek-proyek mendatang. Triad Society akan bekerja sama dengan semua orang untuk pembangunan bersama dan membangun Jinghai yang terbaik.
Meskipun pengumuman resmi pemerintah. Masih 1 jam lagi. Saya yakin semua orang sudah tidak sabar untuk mendengarnya. Baiklah, sekarang saya nyatakan bahwa proyek pengembangan Qixiashan secara resmi diluncurkan. Bukankah itu seseorang dari keluarga Hu? Kenapa mereka ada di sini? Kudengar proyek pembangunan ini direbut dari keluarga Hu oleh Triad Society. Akan ada tontonan yang bagus malam ini. Sudahlah, keluarga Hu sudah menurun. Apa yang mereka punya untuk melawan Triad Society? Kau Qin? Siapa yang memberimu keberanian untuk datang ke sini? Anda. Bukankah ini konferensi peluncuran proyek zona pengembangan? Kenapa aku tidak boleh berada di sini? Berhenti berpura-pura. Semua orang tahu proyek ini milik Triad Society kita. Apa hubungannya denganmu? Xiaofan. Bagaimanapun mereka adalah mantan pengembang. Kau benar. Saudara Hai, aku akan lupa jika kau tidak menyebutkannya. Proyek ini adalah sesuatu yang kami rebut dari tangan mereka. Kamu punya keberanian untuk mengatakan itu? Kau jalan. Siapa kau hingga berani berbicara? Keluarga Hu hampir selesai. Kami tidak takut padamu sekarang. Su Xiaofeng, jangan terlalu sombong. Sombong? Apa salahnya menjadi sombong? Triad Society kita berada di puncak kejayaannya. Di Jinghai. Siapa yang bisa dibandingkan dengan kita? Qin Xiao. Keluarga Hua sekarang adalah berita kemarin. Apa yang kau miliki untuk melawan kami? Pada puncaknya. Su Xiaofeng, apakah kau begitu yakin bahwa proyek ini tidak akan direbut olehku? Kau anak haram. Dokumen dari atas sudah disetujui. Jika kau bisa mendapatkannya kembali, aku akan bersujud padamu di depan umum. Bersujud tidak perlu. Tapi proyek ini akan ditarik kembali. Kahai. Kahai, selamatkan aku. Kau menyuruh seseorang mengendarai truk limbah di tengah malam ke Long Sugo untuk membuang limbah secara diam-diam, mencemari kualitas air Long Sugo. Jika ini sampai ketahuan, kau akan masuk penjara. Mustahil. Aku melakukan ini secara diam-diam dan pribadi. Bagaimana mungkin dia tahu? Siapa kau? Aku tidak kenal orang ini. Kahai. Aku melakukan ini untukmu. Kau tidak bisa meninggalkanku begitu saja, Qin Xiao. Seluruh Jinghai tahu kau punya dendam padaku. Kau tidak bisa menuduhku palsu seperti ini, menjadikan masyarakat rakyat kita terlihat mudah untuk diintimidasi. Membuang limbah adalah tindak pidana. Dia hanya ingin menyalahkan padamu. Membuatmu menerima akibatnya. Aku tidak bisa masuk penjara. Aku tidak bisa masuk penjara. Itu kau. Kau menyuruhku membuang limbah kimia ke Long Sugo. Kau sampan. Bukti. Aku punya rekaman. Aku ingin kau membuang limbah kimia ke Long Sugo. Kahai, ini ilegal. Jangan khawatir. Jika terjadi sesuatu, aku akan bertanggung jawab. Itu benar-benar suara Haidafu. Dia sengaja membuang limbah. Dia pantas mati. Bagaimana jika rekaman palsu itu ditemukan? Jangan khawatir. Dalam situasi itu, Haidafu pasti akan panik. Dan tidak akan bisa membedakan. Tidak berguna. Coba lihat. Ini adalah instruksi terbaru yang dikeluarkan oleh pemerintah. Bersihkan nama Long Sugo. Pengembangan zona teknologi tinggi akan tetap sesuai rencana. Bagaimana itu mungkin? Saudara Hai, itu pasti palsu. Palsu. Qin Xiao, kau pikir memalsukan dokumen bisa membalikkan keadaan? Aku tidak percaya itu. Su Xiaofeng, fakta ada tepat di depanmu. Percaya atau tidak itu terserah padamu. Setelah diselidiki, polusi Long Sugo disebabkan oleh pembuangan limbah kimia yang disengaja. Para ahli penilaian lingkungan tentang lingkungan Long Sugo, setelah penilaian lebih lanjut, sisa limbah kimia akan dibuang dalam waktu seminggu. Kepala departemen terkait menyatakan, mereka akan menyelidiki ini secara menyeluruh. Insiden jahat pembuangan limbah kimia yang disengaja. Selidiki tuntas. Sampah tetaplah sampah. Haidafu, menyerahlah saja. Masalah zona pengembangan sudah selesai. Saudara Hai, Saudara Hai. Ini benar-benar perubahan haluan. Triad Society tamat. Proyek stagnan.
Ganti rugi yang dilikuidasi saja bisa menguras mereka. Semua yang dialami keluarga Huo sebelumnya, sekarang akan terjadi lagi pada Triad Society. Semuanya akan terulang kembali. Qin Xiao, aku tidak akan melepaskanmu. Sampang. Setelah menyebabkan masalah, di mana orang-orangnya, seseorang, aset Triad Society, telah sepenuhnya dilikuidasi. Orang-orang, semua orang telah melarikan diri. Bajingan-bajingan ini, orang-orang tidak tahu berterima kasih. Aku tidak akan mengampuni mereka. Sekarang kekuatan Qin Xiao tumbuh semakin kuat. Aku khawatir kita. Maksudmu, aku lebih buruk dari seorang narapidana. Bukan itu maksudku, saudara Hai. Aku harus membalas dendam. Dengan cara normal sekarang, kita tidak bisa mengalahkannya. Jadi, kita harus menggunakan beberapa cara khusus. Cara-cara khusus. Ku dengar ayah Qin Xiao sedang berbaring di rumah. Ibunya berada di sisinya, merawatnya. Maksudmu, kita pergi semua jalan. Seorang pria kejam melakukan apapun yang diperlukan. Semua ini adalah karena kau memaksaku. Jianing ada di sini. Bibi, aku datang untuk menemuimu dan paman. Ayo duduk-duduk. Saudara, bagaimana keadaannya? Dua orang tua bangka itu masih di dalam ruangan. Keluarga Huo, putri sulung keluarga Huo juga ada di sana. Huo Jianing. Sungguh kejutan. Ikat dia juga. Cepat, pergi. Ya. Bantu aku menjual semua saham itu. Tunggu. Tunggu setengah jam lagi. Ini akan segera pulih. Setelah semua uang terkumpul, beli semua saham Apple. Ya, semuanya. Saat ini aku sedang mengamati sebuah pabrik yang ditinggalkan sebagai calon lini produksi keripik kentang kita. Si Qin itu. Kau narapidana. Menjalani kehidupan mewah ya. Aku ada beberapa hal yang harus dilakukan. Aku mengakhiri panggilan ini sekarang. Kau seperti lintah darat. Apa kau anjing mengendus aroma? Qin Xiao, kau benar-benar jingai termuda. Pengusaha yang luar biasa. Menghina tanpa menggunakan satu kata umpatan pun. Apa kau masih bisa tertawa sekarang? Qin Xiao. Jianing, ayah. Hai Davo. Apa yang kau inginkan? Sangat sederhana. Pindahkan semua properti atas namamu kepadaku. Aku akan tanda tangan. Biarkan saja mereka pergi. Jangan basa-basi. Kau tidak berada dalam posisi untuk bernegosiasi denganku. Tanda tangani sekarang. Aku akan tanda tangan. Baiklah. Aku sudah memberikan semua uangnya padamu. Biarkan mereka pergi. Qin Xiao, kau payah. Dengan uang sebanyak ini, aku bisa saja membunuh ayahmu. Namun kau menyerahkannya. Aku telah mempelajari satu hal dalam hidupku. Uang tidak terlalu penting. Aku sudah mentransfer uangnya padamu. Biarkan keluargaku pergi. Kau masih tidak mengerti situasimu. Kau pikir aku akan melepaskan mereka? Hai Davo. Apa yang kau inginkan? Aku akan membuatmu kehilangan segalanya, keluargamu. Aku akan membuat mereka semua mati. Hai Davo. Ini Jinghai. Jika kau melakukan ini, kau sendiri tidak akan lolos dari kematian. Jangan khawatir. Aku akan mengambil uangmu dan bersenang-senang di Amerika. Dengarkan baik-baik jeritan keluargamu. Apa yang terjadi? Lakukan. Jangan buang-buang napasmu. Dengarkan siapa yang ada di ujung saluran telepon. Halo, saudara Ken. Istrimu dan orang tuamu. Aman dan sehat. Jangan khawatir. Tetap di tempat. Bagaimana ini mungkin? Biar ku beritahu yang sebenarnya. Aku sudah menduga ini, tikus yang terpojok. Baru saja. Aku hanya bermain-main. Aku ikut bermain. Untuk mengumpulkan bukti krusial yang memberatkanmu. Aku sudah berada di jalanan selama bertahun-tahun. Mayat yang kutumpuk sudah 2 digit. Dengan bukti ini, aku akan memastikan kau membusuk di penjara. Sampai kau mati. Qin Xiao, aku akan menyeretmu bersamaku. Bangun.
Bersikap baik. Bawa dia ke kantor polisi. Ya. Bersulang. Bersulang. Qin Xiao, apa kamu sudah melihat koran? Triadsa City telah diberantas. Inilah yang pantas mereka dapatkan. Baiklah, Qin Xiao. Jangan bicarakan itu. Saham yang kau beli itu. Naik lagi tadi malam. Kekayaan bersihmu telah berlipat ganda beberapa kali lipat. Ayah mertua, pendapatan dari saham akan terus meningkat. Anda harus bersiap. Baiklah, baiklah. Masalah bisnis bisa dibicarakan nanti. Hal terpenting hari ini adalah membicarakan pernikahanmu. Ya, tepat sekali. 1 bulan lagi. Sampai pernikahan. Kau bisa terus menghasilkan uang tetapi sepertinya tidak pernah ada habisnya. Cepat dan miliki bayi laki-laki yang besar dan sehat. Tepat. Tentang memiliki anak. Itu tidak harus selalu setelah pernikahan. Apa yang kamu bicarakan?